Episode 8 dimulai dengan Misun memperkenalkan sopir baru TK Muchang bernama Gil Hose. Ia bertugas mengantar dan menjemput guru serta murid setiap hari. Yungran langsung meminta melihat riwayat pekerjaannya dan melakukan pengecekan ulang demi memastikan tidak ada bahaya. Di saat bersamaan, Sung Tae membawa sekelompok pekerja bangunan baru ke desa. Ketika mengantar murid pulang, Yungran sempat melihat seorang pekerja baru bernama Lee Se-jun. Setelah menurunkan Juwon dan Yungran, Hose kemudian kembali ke rumahnya. Di rumah, Soyung kesal karena pesan-pesannya ke Sonyung diabaikan. Ia membuka koper berisi uang saat Yungran pulang. Soyung lalu meminta 10 juta won per bulan agar ia tetap berada di pihak putrinya. Ia memberi tenggat 1 minggu untuk Yungran mengambil keputusan. Di Seoul, Sonwoo menekan Sonyung untuk menyerahkan sahamnya. Ia menyebut soal sebuah rekaman masa lalu yang cukup kuat untuk menjatuhkan kakaknya. Sebagai gertakan, ia mengirimkan sebuah foto yang menunjukkan keberadaan Sonyung saat Yerim meninggal. Ia bahkan memberikan alamat hotelnya, seolah menantang Sonyung untuk datang dan menuntaskan urusan mereka secara langsung. Di tempat lain, Lee Don mendengar seluruh percakapan itu melalui ponsel Sonwoo yang sudah ia pantau sejak awal. Menyadari ini adalah kunci besar untuk mengungkap kebenaran. Ia langsung menghubungi Yungran, memberitahukan tentang bukti kuat yang dimiliki Sonwoo dan mempersiapkan langkah berikutnya. Di Muchang, Yungran menemukan kamera CCTV-nya dirusak seseorang. Ia mengejar pelaku dan sempat beradu fisik, namun pelaku kabur ke area tempat tinggal para pekerja baru. Dongmin melakukan pengecekan ke area itu, namun ia melihat seorang pria yang terlihat mencurigakan. Meski begitu, Yungran sempat memperhatikan satu hal penting. Ada bekas luka mencolok di selangka orang itu, ciri yang bisa membantunya mencari pelaku. Menyadari situasinya makin berbahaya, Dongmin mengatur nomor teleponnya di panggilan cepat di ponsel Yungran. Yungran memang tampak dingin seperti biasa, tapi jelas ada sedikit senyum yang ia sembunyikan. Lee Don menunggu Sonwoo di hotel tempat ia bersembunyi. Pasukan Sonyung tiba tanpa Sonyung. Untuk membantu Sonwoo kabur, Lee Don memicu alarm darurat hotel sehingga terjadi kepanikan. Dalam kekacauan itu, Sonwoo berhasil meloloskan diri di antara para tamu yang berhamburan keluar. Lee Don berniat mengikuti, tapi anak buah Dong Hong muncul secara tiba-tiba dan memukulnya dari belakang, membuatnya tak sadarkan diri. Esok harinya, Yungran dan Dongmin langsung bergerak mencari pelaku perusakan CCTV. Mereka mendatangi Sung Tae untuk mendapatkan daftar lengkap para pekerja bangunan yang baru datang ke Muchang. Dongmin juga menyempatkan diri bertanya ke warga sekitar, mencari siapa saja yang pernah melihat orang asing berkeliaran di malam hari. Tak cukup sampai di situ, ia datang ke kantor polisi dan meminta patroli malam diperketat. Karena ia yakin pelaku belum jauh dan bisa kembali kapan saja. Pelaku perusak CCTV kembali beraksi malam itu. Yungran melihat lewat ponselnya dan langsung menuju lokasi. Sementara Dongmin menyusul di belakang. Mereka sempat berhadapan dengan pria itu dan berhasil menahannya setelah sedikit perlawanan. Ternyata, ia adalah Lee Se-jun, salah satu pekerja baru di desa. Se-jun mengaku bahwa dirinya hanya dibayar untuk merusak kamera tanpa tahu alasan dibaliknya. Tak lama, Yungran melihat seseorang mengintai dari kejauhan. Ia dan Dongmin buru-buru mengejarnya. Tapi orang itu berhasil kabur. Dari semua petunjuk yang terkumpul, ada satu nama yang kini paling mencurigakan, yaitu Gil Hose, satu-satunya pendatang baru selain para pekerja bangunan. Sementara itu, Lee Don sedang ditahan oleh Dong Hong yang kesal karena Sonwoo kabur tanpa membayar apapun. Namun Lee Don cepat mengambil langkah. Ia menawarkan 100 juta won jika Dong Hong berhasil menemukan Sonwoo dengan syarat jumlah itu akan berkurang 10 juta won setiap hari bila Sonwoo belum ditemukan. Kesepakatan itu pun membuat Dong Hong kembali bergerak memburu Sonwoo. Saat di TK, Hiji tanpa sengaja melihat luka panjang di punggung Hose. Ia langsung ingin memberitahu Yungran. Namun bukannya mendengarkan, Yungran justru memarahinya karena terus memata-matainya dan meminta Hyeji untuk menjauh dari Muchang. Sikap itu membuat Hyeji terdiam dan terlihat sangat kecewa. Tidak lama setelah itu, sebuah kilas balik memperlihatkan sosok pria yang sebelumnya menerima perintah dari Sonyung untuk menghilangkan Yungran. Dan pria itu ternyata adalah Gil Hose. Malam itu, Soyung menelepon Yungran dan meminta dijemput. Dongmin ikut mengantarnya ke kota. Namun sesampainya di sana, Yungran malah menyerahkan ibunya ke pihak berwenang sebagai langkah pencegahan. Dongmin terkejut dan menilai keputusan itu terlalu jauh. Bagaimanapun,
itu tetap ibunya sendiri. Perdebatan kecil pun terjadi, sampai akhirnya emosi Yungran pecah. Ia mengungkapkan betapa selama ini ia selalu menanggung akibat dari ulah ibunya, dan ia sudah sangat lelah. Mendengar itu, Dongmin tak lagi berkomentar banyak. Ia hanya menenangkannya dengan lembut, lalu mengantar Yungran pulang ke Muchang. Besoknya, desa mengadakan festival antar desa. Anak-anak bermain bersama Heji. Taemin terus memperhatikannya, sementara pandangan Dongmin tak jauh dari Yungran. Acara berlangsung meriah hingga malam saat warga mulai makan bersama. Di tengah keramaian itu, Yungran mendapat informasi dari Lee Don bahwa Hose memiliki catatan kriminal. Ia lalu diam-diam mengundang Hose ke rumah untuk menjebaknya. Saat pesta masih berlangsung, Hyeji menyadari Yungran dan Hose tidak ada. Dongmin pun ikut cemas ketika telepon keduanya tak bisa dihubungi. Hose datang membawa cairan berbahaya, kali ini ia berjalan dengan normal. Yungran mencoba mengancamnya, tetapi ia dilumpuhkan lebih dulu. Ia diikat dan disiram yang bisa membahayakannya. Di saat genting, Hyeji datang dan menyerang Hose. Namun Hose bangkit lagi dan melukai Hyeji hingga terjatuh. Yungran tidak bisa bergerak, dan situasi semakin kritis. Suara tembakan terdengar, mengakhiri episode ini. Drama Lur. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.